Kita menuju informasi pertama Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.